bahagia surgawi memenuhi ruangan ini dan memenuhi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Sebab itu mari kita mohon lewat doa dengan rendah hati supaya Tuhan kiranya membukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya, sekaligus membawa kita nanti rendah untuk sujud di kaki salib Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga ayat yang keempat. Kita masih berada pada ayat yang keempat. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, silakan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Iya, perhatikan kalimat yang harus kita perhatikan dari ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Singkatnya, Kristus adalah hidup kita, bukan yang lain-lain, bukan harta, kekayaan, uang, kedudukan yang tinggi dan perkara-perkara lahiriah lainnya, melainkan Kristus adalah hidup kita. Amin, saudaraku. Amin. Kristus adalah hidup kita. Efesus 1 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Efesus pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Silakan. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, Ya. dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya. Kristus telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala, sedangkan jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita berdoa supaya kiranya hidup, ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga kita dipenuhi oleh kemuliaan Allah, supaya kita boleh merasakan suasana surga di bumi ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab sidang jemaat adalah tubuhnya, kepenuhan Dia memenuhi segala sesuatu, memenuhi semua dan segala sesuatu. Oleh sebab itu kita berdoa supaya kiranya Tuhan memenuhi kita penuh dengan kemuliaan, supaya kita boleh merasakan suasana surga selama kita ada di bumi ini. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Diawali dengan ketundukan. Ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ya. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Puji Tuhan. Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, yaitu sidang jemaat. Amin, saudaraku. Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, yaitu sidang jemaat. Dalam hal ini kita patut bersyukur karena Kristus yang menjadi kepala atas tubuh, bukan serigala dan burung. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam hal ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Kristus yang menjadi kepala atas tubuh, bukan serigala dan burung. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Serigala menunjuk roh-roh jahat di udara dengan segala tipu dayanya. Pekerjaan dari serigala ialah menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba, sehingga domba-domba menjadi liar, tidak tergembala. Sesuai dengan Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Burung menunjuk roh najis. Sedangkan pekerjaan dari roh najis ialah menghambat pembangunan tubuh Kristus, menghambat terbentuknya kesatuan tubuh Kristus. Dengan demikian, dengan lain kata, merusak nikah suci. Dengan kata lain, merusak nikah suci, sehingga hubungan manusia dengan Allah terputus.
Kalau hubungan nikah yang suci itu terputus, maka hubungan manusia dengan Allah pasti terputus. Akibatnya manusia menyangkali Tuhan dan terus-menerus menyangkali Tuhan. Kalau kita berani menyangkali Tuhan, pasti kita berani juga menyangkali hati nurani. Hati nurani itu sebetulnya alarm yang terakhir. Tapi kalau hubungan manusia sudah terputus dengan Tuhan, disitulah seringkali manusia menyangkali Tuhan dan menyangkali hati nurani. Puji Tuhan. Ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, Ya. demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Karena Kristus adalah penyelamat tubuh, maka kita harus sadar sesadar-sadarnya. Kedudukan dari sidang jemaat sebagai tubuh sudah harus berada di dalam tanda ketundukannya kepada Kristus sebagai kepala. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Tidak mungkin kaki dapat menginjak kepala. Tidak mungkin kaki dapat menginjak kepala. Tetapi itu bisa terjadi kalau serigala dan burung yang menjadi kepala atas tubuh. Sebab itu harus diperhatikan dengan baik. Amin, saudaraku. Karena Kristus adalah penyelamat tubuh, maka kedudukan dari sidang jemaat sebagai tubuh sudah harus berada di dalam tanda ketundukannya kepada Kristus sebagai kepala. Tunduk berarti kepala tidak mungkin menginjak. Tunduk berarti kaki tidak mungkin menginjak kepala. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi kalau serigala dan burung yang menjadi kepala atas tubuh, sama artinya kepala diinjak oleh kaki. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Galatia 2 ayat 6. Galatia 2 ayat 6. Galatia 2 ayat yang ke-6. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, Ya, dianggap terpandang, terus bagaimana kedudukan mereka dahulu, ya, itu tidak penting bagiku. ya, Sebab Allah tidak memandang muka. terus Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. puji Tuhan. Berkedudukan sebagai orang yang terpandang atau orang kaya tidak terlalu penting bagi Rasul Paulus. Dengan bukti Rasul Paulus tidak dapat dipengaruhi oleh orang yang terpandang itu atau oleh orang kaya itu di dalam hal melayani Tuhan. Rasul Paulus tidak dapat dipengaruhi oleh orang yang terpandang, tidak dapat dipengaruhi oleh orang-orang kaya di dalam hal melayani Tuhan. Amin. Amin. Sebab itu sidang jemaat perlu juga berdoa kepada saya sebagai gembala sidang supaya kiranya supaya saya tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun dan oleh apapun di dalam hal melayani Tuhan, supaya ibadah dan pelayanan kita ini di hadapan Tuhan benar dan berkenan. Benar dan berkenan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Rasul Paulus tidak dapat dipengaruhi oleh orang yang terpandang dan orang kaya di dalam hal melayani Tuhan. Mengapa demikian? Karena Rasul Paulus menyadari bahwa Allah tidak memandang muka. Mengapa demikian? Karena Rasul Paulus menyadari bahwa Allah tidak memandang muka. Maksudnya Allah tidak memandang apakah ia orang kaya atau miskin, ia orang yang terpandang atau yang hina, ia orang yang bodoh atau orang yang pandai. Saudaraku, tubuh Kristus terdiri dari banyak anggota. Ada yang miskin dan ada yang kaya, ada yang pandai, ada juga yang bodoh, ada yang terpandang dan ada juga yang hina. Amin. Hal itu tidak terlalu penting bagi Tuhan. Yang terpenting adalah kedudukan dari sidang jemaat sebagai tubuh Kristus sudah harus berada di dalam tanda ketundukannya kepada Kristus sebagai kepala. Itu yang terpenting untuk kita perhatikan. Kedudukan kita sudah harus berada dalam tanda ketundukan kepada Kristus sebagai kepala. Sekarang kita akan melihat bukti bahwa Kristus adalah penyelamat tubuh. Efesus 5 ayat 25 sampai dengan
29. Efesus 5 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Ya. Hai suami, Ya. kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat Ya. dan telah menyerahkan dirinya baginya Ya. untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, Ya. supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Ya. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Ya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Mengasuhnya dan merawatinya, terus Sama seperti Kristus terhadap jemaat. puji Tuhan. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Pendeknya, kasih Kristus itu ditandai dengan pengorbanan. Ayat 25 dan ayat 28. Amin. Amin. Praktek dari kasih Kristus itu ada dua. Sedangkan praktek dari kasih Kristus itu ada dua, yaitu yang pertama, sidang jemaat disucikan dengan air dan firman. Ayat 26, disucikan dengan air dan firman. Ini praktek yang pertama. Sejauh ini kita telah memberi diri disucikan oleh air dan firman yang limpah. Itu praktek kasih Allah, kasih Kristus yang pertama bagi kita sekaliannya. Kemudian hal yang pertama ini telah saya sampaikan, kiranya kita mendapat pertumbuhan rohani yang baik atau pertumbuhan rohani yang sehat dari Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, ayat 28 sampai dengan ayat 29, baca. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, Iya. sama seperti tubuhnya sendiri. Iya. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Terus, Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, Iya. tetapi mengasuhnya dan merawatinya, Iya. sama seperti Kristus terhadap jemaat. kasih. Ya, yang kedua, Kristus mengasuh dan merawati sidang jemaat. Ya. Praktek tadi, praktek dari kasih Kristus itu ada dua. Yang pertama, disucikan dengan air dan firman. Yang kedua, Kristus mengasuh dan merawati sidang jemaat. Berkaitan dengan hal itu, kita segera memperhatikan 1 Tesalonika pasal yang kedua. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-7, silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Karena secara rahasia kedurhakaan mulai bekerja, 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7. tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat sama seperti seorang ibu. Di sini kita perhatikan bahwa Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat sama seperti seorang ibu. Ibu menunjuk gembala sidang. Tugasnya ialah mengasuh dan merawati sidang jemaat sebagai anak-anak rohaninya. Ibu di sini menunjuk gembala sidang. Tugasnya ialah mengasuh dan merawati sidang jemaat sebagai anak-anak rohaninya. Bukti bahwa Rasul Paulus mengasuh dan merawati sidang jemaat. Bukti bahwa Rasul Paulus mengasuh dan merawati sidang jemaat. Di dalam perjanjian baru terdapat 27 kitab. Amin, saudaraku. Di dalam perjanjian baru terdapat 27 kitab. 14 kitab diantaranya ditulis oleh Rasul Paulus, lalu dikirim kepada angka Romawi pertama, 7 sidang jemaat di Asia Kecil dengan 9 surat. Ya. Angka Romawi 2, 3 orang anak rohani, yaitu A. 2 surat kepada Timotius, B. 1 surat kepada Titus, C. 1 surat kepada Filemon. Angka Romawi ketiga secara khusus kepada orang Ibrani. Ya, secara khusus kepada orang Ibrani. Dan minggu yang lalu kita sudah melihat surat Paulus secara khusus kepada orang Ibrani. Surat Ibrani ini
dalam susunan pola tabernakel terkena kepada tirai atau tabir. Itu pun menuju kepada perobekan daging sepenuhnya yang telah dialami oleh Yesus di atas kayu salib, sehingga dengan demikian tabir bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, sehingga dengan demikian terbukalah jalan lebar-lebar untuk berada di tempat yang kudus. Itu sebabnya kita memberanikan diri untuk berada di tempat yang kudus, memberanikan diri menghadap tata kasih karunia lewat ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah yang Tuhan percayakan kepada kita sekaliannya. Amin, saudara. Amin. Itu lewat penyaliban daging Yesus sepenuhnya di atas kayu salib. Sehingga itu menjadi jaminan sehingga kita berani untuk menghampiri tata kasih karunia, beribadah dan melayani kepada Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang tentang surat Korintus yang kedua. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Surat Korintus yang kedua. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam susunan tabernakel, surat Korintus yang kedua ini terkena pada peti perjanjian. Dalam susunan tabernakel, surat Paulus yang kedua yang dikirim kepada jemaat di Korintus terkena pada peti perjanjian. Ini peti perjanjian. Coba secara utuh tabut perjanjian ini. Puji Tuhan. Terkena pada peti perjanjian. Nanti itu bisa dilihat dari ciri penulisan yang kedua yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tabut perjanjian Tabut perjanjian adalah alat yang terutama dan yang terpenting di dalam tabernakel. Tabut perjanjian adalah alat yang terutama dan yang terpenting di dalam tabernakel. Sejenak kita memperhatikan tentang tabut perjanjian dalam Keluaran pasal 25 ayat 22. Keluaran 25 ayat 22 dan Bilangan pasal yang ke-7 ayat 89. Keluaran 25 ayat 22 dan Bilangan 7 ayat 89. Baca. Demikian. Boleh dua-duanya dibaca. Mengenai tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian. Baca. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Di sana bertemu dengan engkau. Terus. Dan dari atas tutup pendamaian itu. Iya, dari atas tutup pendamaian. Terus. Dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum. Dari itu. antara kedua kerup yang di atas tabut hukum, tabut perjanjian. Terus. Aku akan berbicara dengan engkau. Berbicara kepada Musa. Terus. Tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu. Diperintah. Berarti itu juga tata. Terus. Untuk disampaikan kepada orang Israel. Puji Tuhan. Ya. Bilangan 7 ayat 89. Boleh. Boleh, tidak apa-apa. Bilangan pasal yang ke-7 ayat 89. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan. Kemah pertemuan. Untuk berbicara dengan dia. Ya, kemah pertemuan. Coba sebentar. Tabut perjanjian mana? Ya, baca saja cepat. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, terus maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian, terus yang di atas tabut hukum Allah, dari antara kedua kerup itu. Demikianlah ia berfirman kepadanya. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, saudaraku, di atas tabut perjanjian itulah Allah berhadirat dan berfirman sekaligus memerintah umatnya. Jadi kesimpulannya, tabut perjanjian adalah Allah berhadirat dan berfirman sekaligus memerintah atas umatnya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Maka kalau hubungan tubuh dengan kepala begitu intim, kita bisa boleh merasakan, kita boleh mengerti isi hati Tuhan yang lebih dalam. Dia akan menyatakan isi hati Tuhan yang lebih dalam lagi untuk kita. Asal hubungan kita dengan Tuhan begitu intim. Inilah yang harus kita kerjakan di hari-hari ini. Dan itu sudah terbukti
Tuhan terus membukakan rahasia firman-Nya kepada kita. Sekali lagi saya tandaskan, Tuhan tak sembarangan menyatakan isi hatinya kepada kita sekalian. Dapat dipahami saudaraku? Tidak sembarangan. Itu hanya dikerjakan oleh orang-orang yang senantiasa melangsungkan hubungan intim dengan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dan itu harus senantiasa tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Jangan lupa. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Tabut perjanjian terdiri dari dua bagian, yaitu satu tabut atau petinya. Tabut perjanjian terdiri dari dua bagian, yaitu satu tabut atau peti, menunjuk sidang mempelai wanita Tuhan. Itu menunjuk sidang mempelai wanita Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian tabut perjanjian itu terbuat dari kayu penaga, disalut luar dan dalamnya dengan emas. Tabut perjanjian terbuat dari penaga yang disalut luar dan dalamnya dari emas. Jadi bukan hanya bagian luarnya saja yang disalut dengan emas murni, tetapi juga bagian dalamnya. Amin saudaraku. Emas menunjuk kemuliaan, kesucian Roh El Kudus. Emas menunjuk kemuliaan dan kesucian Roh El Kudus. Ini adalah gambaran dari gereja Tuhan yang sudah mencapai kesempurnaan dan kemuliaannya sederajat dengan mempelai pria, baik lahir maupun batin. Amin saudaraku. Jadi saudaraku, tabut perjanjian itu sudah disalut dengan emas murni, luar dan dalam. Puji Tuhan. Ini adalah gambaran dari gereja Tuhan yang sudah mencapai kesempurnaan dan kemuliaannya. Berarti sederajat dengan mempelai pria, baik lahir maupun batinnya. Sudah sekualitas, sederajat dengan mempelai pria surga, baik lahirnya maupun batinnya. Kalau tidak mungkin berada dalam pesta nikah, perjamuan kawin anak domba. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Jadi sederajat dengan mempelai pria, baik lahir maupun batin. Wahyu 19. Baik kita lihat penampilannya itu, penampilan dari mempelai perempuan itu di dalam Wahyu 21 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Di sini kita akan melihat betul-betul sudah sederajat dengan mempelai pria surga, baik lahir maupun batin. Wahyu 21 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Yerusalem yang baru. Iya, Yerusalem yang baru. Baca. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, Ya. yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Ya. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, Iya, katanya, marilah ke sini. Ya. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke Ya. atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Terus? Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Puji Tuhan. Pengantin perempuan, mempelai anak domba, disebut juga dengan kota yang kudus, Yerusalem yang baru, yang turun dari surga dari Allah. Itulah pengantin perempuan mempelai anak domba. Disebut Yerusalem yang baru, kota yang kudus, yang turun dari surga dari Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah pengantin perempuan mempelai anak domba. Disebut juga kota yang kudus, Yerusalem yang baru, yang turun dari surga dari Allah. Ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Iya. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Iya. Bagaikan permata yaspis, Iya. jernih seperti kristal. Iya. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Berarti sudah jelas. Mempelai, kualitas dari pengantin perempuan, mempelai perempuan. Pengantin, sudah jelas kualitas dari pengantin perempuan mempelai anak domba.
sederajat dengan mempelai pria surga. Amin, saudaraku. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Tadi pengantin perempuan mempelai anak domba disebut juga dengan kota yang kudus, yaitu Yerusalem yang baru, yang turun dari surga dari Allah. Kemudian di ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Berarti pengantin perempuan mempelai anak domba sederajat dengan mempelai pria surga, baik lahir maupun batin. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi kita tidak baik, atau bahkan saya tandaskan tidak ada gunanya, tidak ada artinya, hanya baik, teratur, rapi, tersusun bagian luarnya, tetapi bagian dalamnya atau manusia batinianya penuh dengan kejahatan dan kenajisan, tidak ada artinya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sekali lagi saya tandaskan, pengantin perempuan mempelai anak domba disebut kota yang kudus, Yerusalem yang baru, yang turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Berarti pengantin perempuan mempelai anak domba sederajat dengan mempelai pria surga, baik lahir maupun batin. Sudah pasti begitu. Lihat, ulangi baca ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, Ya. dan cahayanya. Ini buktinya, penuh sederajat dengan lahir batin, sederajat dengan mempelai pria surga, baik lahir maupun batin. Ini buktinya. Perhatikan. Dan cahayanya Sama seperti permata yang paling indah, Ya. bagaikan permata yaspis, Ya. jernih seperti kristal. kemudian kota itu bercahaya. Kota itu bercahaya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Kristal artinya transparan, berarti luar dan dalam sama, tidak ada lagi yang ditutupi. Lahir batin sama, tidak ada lagi yang ditutupi. Amin, saudaraku. Dengan kata lain, lahir batin sudah disucikan. Lahir batin sudah disucikan. Inilah alasan saya mengatakan bahwa pengantin perempuan mempelai anak domba sederajat dengan mempelai laki-laki surga. Sebab lahir batinnya itu, sebab lahir batinnya sederajat dengan laki-laki surga, baik lahir maupun batin. Sebab di sini katakan dia digambarkan seperti permata yaspis, permata yang paling indah, jernih seperti kristal. Kristal artinya transparan, berarti luar dalam sama, tidak ada yang ditutup-tutupi. Lahir batinnya sudah tidak ada lagi, sama, baik luar, lahir maupun dalam sama. Apa yang keluar berasal dari dalam, sama, lahir batinnya sama, tidak ada lagi yang ditutupi. Dengan kata lain, lahir batin telah disucikan, sudah transparan, berarti sudah disucikan. Lahir batin sudah disucikan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian tabut perjanjian terdiri dari dua bagian, yaitu dua tutup pendamaian dengan dua kerub di atasnya. Seluruhnya terbuat dari emas murni. Tadi tabut atau peti perjanjian terbuat dari kayu penaga, tetapi sudah disalut dengan emas luar dan dalam. Sedangkan yang kedua, tutup pendamaian. Tabut perjanjian terdiri dari dua bagian, yaitu dua tutup pendamaian dengan dua kerub di atasnya. Seluruhnya terbuat dari emas murni. Strip pertama, tutup pendamaian, menunjuk Yesus anak Allah. Strip yang kedua, kerub dalam kurung yang pertama, menunjuk Allah Bapa. Strip yang ketiga, kerub dalam kurung yang kedua, menunjuk Allah Roh El Kudus. Amin, saudaraku. Jadi tutup pendamaian dengan dua kerub di atasnya menunjuk kepada Allah Trinitas. Allah Trinitas. Ya, menunjuk
Tuhan ya. Jadi saudaraku, tutup pendamaian dengan 2 kerub di atasnya itu seluruhnya terbuat dari emas murni. Tutup pendamaian dengan 2 kerub di atasnya menunjuk kepada Allah Trinitas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi tutup pendamaian menunjuk Yesus anak Allah. Kerub pertama menunjuk Allah Bapa, kerub kedua menunjuk Allah Roh Kudus. Langkah yang harus ditempuh untuk mencapai kesempurnaan. Langkah yang harus ditempuh untuk mencapai kesempurnaan. Imamat 16 ayat 14 sampai 15. Imamat 16 ayat 14 sampai 15. Imamat 16 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kalau kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk mendengarkan pengajaran mempelai, menerima pengajaran mempelai, itu kemurahan. Karena memang kalau kita mau menerima pengajaran mempelai, itu sama artinya mau mengalami penyucian demi penyucian. Sementara ketika terjadi penyucian itu tidak mudah, itu suatu perkara yang sangat menyakitkan sekali. Tetapi kalau andai kata saudara dengan jujur mau menerima penyucian demi penyucian yang terjadi, saudara menerima kasih karunia dari Tuhan, memperoleh kasih karunia dari Tuhan untuk disempurnakan. Tetapi kalau saudara masih tetap menyangkal salib, sekalipun saudara duduk diam bertahan untuk mendengar penyucian itu, tidak ada artinya. Penyucian itu hanya kepada orang yang mau memberi diri disucikan. Amin. Puji Tuhan. Mengikut Tuhan harus menyangkal diri, menyangkal dirinya salib, memikul salibnya, ikut Tuhan. Puji Tuhan. Sebab itu tidak perlu ditulis. Kita terus berjuang untuk mencari kepuasan lewat hubungan intim dengan mempelai laki-laki surga. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Supaya kita boleh bahagia di bumi seperti di surga. Baik ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga, kita boleh merasakan suasana kebahagiaan itu. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Langkah yang harus ditempuh untuk mencapai kesempurnaan. Imamat 16 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Ya. Hari Raya Pendamaian. Hari Raya Pendamaian. Tugas dari imam besar adalah membawa darah lembu jantan dan membawa darah domba jantan untuk mengadakan pendamaian sekali setahun. Dia masuk ke dalam ruangan maha suci. Amin, saudaraku. Amin. Dengan memakai lenan halus. Tetapi saya tidak hanya untuk memberi pengertian sedikit saja. Ulangi 14. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu, Ya. dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, Ya. dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. 7 kali terus. Lalu ia harus menyembelih domba jantan, Kemudian menyembelih domba jantan terus. yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu, Hapus dosa terus. dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Ya. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan. Yang pertama, darah pertama lembu jantan terus. Yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Puji Tuhan. Di sini kita melihat terjadi 7 kali percikan darah. 7 kali percikan darah dengan jari di atas tutup pendamaian. Dan 7 kali percikan darah di muka peti, baik dengan darah lembu maupun dengan darah domba jantan. Amin. Amin. 7 kali percikan darah di atas tutup pendamaian menunjuk sengsara yang dialami oleh mempelai pria surga bagi sidang mempelainya. Ya. 7 kali percikan darah di atas tutup pendamaian menunjuk sengsara yang dialami oleh mempelai pria bagi sidang mempelai wanitanya.
sedangkan 7 kali percikan, strip yang kedua, sedangkan 7 kali percikan darah, sedangkan 7 kali percikan darah di muka peti menunjuk sengsara yang dialami oleh gereja sebagai penyucian untuk mencapai kesempurnaannya sebagai mempelai wanita Tuhan. Saya ulangi, 7 kali percikan darah di muka peti menunjuk sengsara yang dialami oleh gereja Tuhan sebagai penyucian untuk mencapai kesempurnaannya sebagai mempelai wanita Tuhan. Jadi tiada mungkin kita menjadi mempelai wanita Tuhan kalau tidak mengalami sengsara salib, yaitu percikan darah. Amin, saudaraku. Amin. Sesuatu yang mustahil. Tiada mungkin menjadi pengantin perempuan mempelai domba kalau gereja Tuhan tidak mengalami sengsara. Puji Tuhan, sengsara, yaitu sebagai penyucian untuk mencapai kesempurnaan sebagai mempelai wanita Tuhan. Itu tiada mungkin. Jadi ini langkah untuk mencapai kesempurnaan, langkah untuk mencapai kemuliaan dari pengantin perempuan mempelai anak domba. Amin, saudaraku. Langkah ini harus kita tempuh. Tidak boleh lari dan tidak boleh keluar dari situ. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Tidak boleh lari dari situ dan tidak boleh keluar dari situ. Itu langkah yang harus memang kita tempuh, mau tidak mau, supaya kita kelak menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba. Orang yang mau hidup beribadah memang harus menanggung penderitaan, sengsara, salib, aniaya karena firman. Kalau tidak mau hidup beribadah, ya sudah, tidak usah pikul salib. Amin, saudaraku. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2. Silakan. Boleh baca satu saja. Mulai. Demikian firman Tuhan. Ya. Salam Ya. dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Perhatikan ayat yang kedua. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan kehidupan yang dipilih di sini seperti apa. Terus Bapa kita, ya, dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus, dikuduskan oleh Roh, terus supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. iya, Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. puji Tuhan. Orang-orang yang dipilih dikuduskan oleh Roh Tuhan. Orang-orang yang dipilih dikuduskan oleh Roh Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dikuduskan oleh Roh Tuhan. Berarti tidak ada seorang pun yang dapat menyucikan diri dengan kemampuan, dengan pengertiannya, dengan kekuatannya, dengan uang, dengan kedudukan yang tinggi, dengan jabatan yang tinggi, dan lain sebagainya. Dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, tidak. Puji Tuhan. Jadi sudah pasti orang-orang yang dipilih itu dikuduskan oleh Roh Tuhan. Dikuduskan oleh Roh. Puji Tuhan. Maka kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab sampai saat ini kita boleh berada di dalam kegiatan Roh, berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya, supaya memperoleh pengudusan di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Supaya memperoleh pengudusan di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Haleluya. Tujuan dikuduskan oleh Roh ada dua. Satu, supaya taat kepada Yesus Kristus. Dialah kepala gereja mempelai pria surga yang menyelamatkan tubuh. Tidak taat kepada roh jahat dengan segala tipu dayanya. Tidak taat kepada roh najis, burung-burung di udara.
Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, hamba-hamba Tuhan dan para imam atau pelayan-pelayan Tuhan memang harus taat kepada Yesus Kristus. Harus menempatkan Kristus sebagai kepala. Dengan kata lain, taat memikul salibnya. Taat memikul salibnya. Taat menderita. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 2. Tujuan dikuduskan oleh Roh. 2. Menerima percikan darahnya. 2. Menerima percikan darahnya. Artinya menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Berarti orang lain yang berbuat salah, kitalah yang menanggung akibatnya. Puji Tuhan. Saudaraku, mengikut Tuhan atau masuk dalam sengsara salib atau disebut dengan pengalaman kematian, itu sangat unik sekali. Itu suatu pengalaman yang sangat unik, pengalaman yang tidak bisa diselami oleh akal pikiran manusia. Suatu pengalaman yang tidak bisa diterjemahkan lagi dengan kata-kata. Sebab banyak perkara yang terjadi di situ yang tak dapat dimengerti oleh akal pikiran manusia. Itu pengalaman kematian. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Itu pengalaman kematian. Sengsara salib, pengalaman kematian. Suatu pengalaman yang begitu unik, pengalaman yang tidak bisa diselami oleh akal pikiran manusia, tidak bisa diterjemahkan oleh kata-kata. Sebab pengalaman yang unik semacam ini kalau diterjemahkan dengan kata-kata, bukan lagi memuliakan Tuhan, justru menyakiti hati Tuhan. Kalau kita terjemahkan dengan kata-kata, kesalahan yang diperbuat oleh orang lain, kesalahan yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi bisa dilihat oleh mata batin, itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Dan memang harus ditanggung. Inilah yang disebut percikan darah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah yang disebut percikan darah. Fokus dengar firman. Kalau mau menjadi mempelai, bertahan dan relakan hati, jangan marah-marah. Karena dibatasi kepuasan daging. Ya, amin. Amin. Setuju? Puji Tuhan. Haleluya. Itu percikan darah. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Orang lain yang bersalah, tapi kita menderita. Itu suatu pengalaman yang begitu unik. Pengalaman yang tidak bisa diselami oleh akal, akal pikiran manusia, dan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Karena nanti kalau dilukiskan dengan kata-kata, jadi bukan lagi percikan darah. Dapat dipahami, saudara? Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah sengsara yang dialami oleh gereja Tuhan sebagai penyucian untuk mencapai kesempurnaannya sebagai mempelai wanita Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Sekarang kita lihat surat Rasul Paulus yang kedua yang dikirim kepada jemaat di Korintus dan ciri-cirinya. Lihat 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ya,
Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya, cemburu ilahi. Terus, Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki ya, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang Sebetulnya sejati. kecemburuan ilahi di sini adalah protek terhadap ajaran lain yang menimbulkan dosa-dosa. Jadi bukan cemburu membabi buta, ada cemburu ilahi. Cemburunya Tuhan kepada kita supaya kita diprotek, supaya kita jangan jatuh dalam dosa kejahatan, kenajisan itu loh. Jadi saudara jangan salah mengerti selama ini soal kecemburuan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Cemburu ilahi itu memprotek supaya kita jangan jatuh dalam dosa, kejahatan, kenajisan. Ulangi, baca ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Jangan disesatkan pikiran kita ini, jangan tersirat yang najis. Terus, Dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Kristus kepala, tempatkan Kristus kepala, dia penyelamat. Terus, Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. puji Tuhan. Rasul Paulus berusaha mempertunangkan sidang jemaat di Korintus kepada satu laki-laki. Dan ia sendiri sedang berjuang untuk membawa jemaat di Korintus sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi kecemburuan daripada Rasul Paulus di sini adalah untuk memprotek sidang jemaat di Korintus supaya mereka jangan menerima ajaran-ajaran lain yang akhirnya membuat mereka tidak sampai kepada perjalanan rohani yang terakhir. Itulah perjamuan kawinan domba. Sebab Rasul Paulus sedang berusaha untuk mempertunangkan sidang jemaat di Korintus kepada satu laki-laki, dan dia sedang berjuang dengan sepenuhnya untuk membawa sidang jemaat di Korintus menjadi perawan suci kepada Kristus. Dialah mempelai laki-laki surga. Jadi saudara, perhatikan sini baik-baik. Kalau saya sedang berjuang untuk membawa kehidupan nikah kita kepada Tuhan sebagai perawan suci, saudara jangan tersinggung. Amin. Jangan tersinggung. Supaya kehidupan nikah kita ini dibawa sampai kepada menjadi perawan suci. Kehidupan kita menjadi perawan suci kepada Kristus. Tidak bercacat celah atau kerut atau yang serupa itu, melainkan kudus tidak bercelah. Tuhan mau tempatkan kita di hadapannya seperti sedemikian rupa. Itulah sebabnya terjadi penyucian air dan firman dalam Efesus 5 ayat 26 sampai 27. Untuk membawa kita sebagai perawan suci kepada Kristus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ini langkah-langkah yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jangan ibadah Taurat saja, setormu supaya dilihat Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, jadi itulah dari pihak Rasul Paulus terhadap sidang jemaat di Korintus. Itulah sikap dari pihak Rasul Paulus di dalam mengasuh dan merawati sidang jemaat di Korintus. Sekarang ayat 3, ayat 4 saja. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja, Ya. jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain Ya. daripada yang telah kami beritakan, Ya. atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Puji Tuhan. Dari pihak jemaat di Korintus, ya, dari pihak jemaat di Korintus di hadapan Tuhan. Satu,
menolak pemberitaan tentang Yesus yang lain, menolak pemberitaan tentang Yesus yang lain. Yesus yang lain menunjuk sebuah ajaran yang mengajarkan bebas dari salib. Puji Tuhan, itu Yesus yang lain. Ajaran yang mengajarkan bebas dari salib. Puji Tuhan. Banyak sekarang ini setan begitu gencar untuk memutarbalik fakta. Maka banyak hamba Tuhan mengatakan karena Yesus sudah menderita di atas kayu salib dan menanggung penderitaan kita, maka kita tidak perlu menderita. Itu ajaran sesat. Itu Yesus yang lain. Amin. Amin. 2, menolak roh yang lain. Ya, jadi sikap yang kedua, menolak roh yang lain, menunjuk roh antikristus. Roh yang lain itu menunjuk roh antikristus. Roh antikristus, sedangkan roh antikristus adalah roh jual beli. Roh antikristus itu roh jual beli. Pendeknya, roh antikristus ini cinta kepada mamon lebih daripada Tuhan. Itu roh yang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4. Lanjut kita memperhatikan ciri penulisan dari surat yang kedua yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Ya. Aku tahu tentang seorang Kristen, Ya. 14 tahun yang lampau, Ya. entah di dalam tubuh aku Ya. tidak tahu, Ya. entah di luar tubuh aku tidak tahu, Terus. Allah yang mengetahuinya. Hanya Allah yang tahu dan dia. Terus Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. ayat 4 langsung. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, Ya. dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Puji Tuhan. Perhatikan di sini, setelah 14 tahun melayani Tuhan, Rasul Paulus menceritakan pengalamannya ketika ia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Pada saat itu, ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ini hasil dari hubungan intim. Berarti ketika dia diangkat ke tingkat yang ketiga, itu berbicara tentang hubungan nikah, hubungan intim. Dalam tabernakel, dalam pola tabernakel itu terkena kepada ruangan maha suci. Tingkat yang ketiga dari surga itu ruangan maha suci. Ini daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Puji Tuhan. Di dalam ruangan maha suci itu ada tabut perjanjian. Itu berbicara tentang tahta dan hubungan nikah. Amin, saudaraku. Hasil dari hubungan nikah itu, ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Itu hasil dari hubungan nikah, hubungan intim antara tubuh dengan kepala. Ada logat ganjil, ada bahasa lidah, bahasa roh. Kata-kata yang terdengar, yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan selain orang itu dengan Tuhan. Jadi jelas dari pengalaman dari pengalaman Rasul Paulus ini, pengalaman yang dia ceritakan ini kepada jemaat di Korintus, jelas ia layak untuk membawa pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Sebab itu kita tidak perlu ragu dengan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus pada pasal yang kedua, 2 Korintus 11 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, bahwa betul-betul oleh karena perkenanan Tuhan, Rasul Paulus dipercaya untuk mempertunangkan sidang jemaat di Korintus kepada satu laki-laki. Dalam hal itulah ia sedang berjuang untuk membawa sidang jemaat di Korintus sebagai perawan suci kepada Kristus. Dialah kepala gereja mempelai pria surga. Dia penyelamat tubuh. Dia punya pengalaman dalam hal kabar pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini kita harus tingkatkan hubungan nikah kita
hubungan suci, hubungan nikah yang suci dengan Tuhan. Harus semakin intim. Jangan sibuk dengan perkara lahiriah, jangan sibuk dengan perasaan saudara laki-laki, saudara perempuan. Jangan sibuk, tapi harus menyibukkan diri, yaitu di dalam hal melangsungkan hubungan nikah, hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan nikah kita harus semakin intim dengan Tuhan, supaya terdengar nyanyian baru, logat ganjil. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Sehingga terciptalah nikah-nikah suci di bumi. Ada damai sejahtera, suasana surga turun di bumi, sambil kita menantikan kedatangan Yesus untuk yang kedua kali, di mana Dia tampil sebagai Raja dan mempelai pria surga yang kita kasihi. Amin, saudara. Amin. Tidakkah saudara berbahagia dengan pengajaran mempelai ini? Tentu harus berbahagia, melebihi dari segala sesuatu, harta, kekayaan, uang, pekerjaan, kedudukan yang tinggi, memberi suatu jaminan yang pasti. Itu pengajaran mempelai. Amin, saudara. Amin. 2 Korintus 13 ayat 9. 2 Korintus 13 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab kami bersuka cita. Boleh baca ayat 8. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Ia tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Jangan lawan kebenarannya. Amin, saudaraku. Amin. Jangan. Karena tidak terlampiaskan keinginan daging, dilawan kebenaran. Janganlah. Harus makin dewasa kita. Itu sebabnya doa saya selalu, biar kita selalu dipuaskan oleh kasih Allah. Jangan lawan kebenaran itu. Lawan kebenaran sama aja dengan menyangkal salib. Jangan lawan kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 8. Ulangi. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Haleluya. Kehidupan yang nikah yang suci tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Terus Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. iya. Kalau kita hidup dalam nikah yang suci, kita tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Melainkan yang kita perbuat ialah untuk kebenaran. Amin, saudaraku. Amin. Melainkan yang kita perbuat untuk kebenaran, bukan untuk yang lain-lain lagi. Barulah ayat 9. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Ya, lemah dan kuat ini hasil dari sengsara salib. Terus Dan inilah yang kami ini doakan. adalah salib. Lemah ketika kita berpegang dalam kelemahan, kita kuat. Lemah dan kuat. Salib, dan inilah yang kami doakan. Terus Yaitu supaya kamu menjadi sempurna. jadi sudah jelas, sengsara salib adalah jalan satu-satunya. Percikan darah adalah satu-satunya supaya gereja Tuhan mencapai kesempurnaannya. Diawali, jangan melawan kebenaran, jangan menyangkal salib. Sebab hanya sengsara salib adalah jalan satu-satunya supaya gereja Tuhan mencapai kesempurnaannya. Ada di dalam kemuliaan dari pengantin perempuan mempelai anak domba. Itulah surat yang kedua yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Diakhiri dengan 2 Korintus 13. Amin, saudaraku. Amin. Jangan lawan kebenaran. Jangan lawan kebenaran. Sengsara salib, sengsara salib, percikan darah, jalan satu-satunya bagi gereja Tuhan untuk mencapai kesempurnaannya. Ada di dalam kemuliaan. Saya berharap dalam doa kepada Tuhan, kiranya firman ini hidup di dalam kehidupan kita, dan kita menghidupi firman yang sudah kita terima malam ini, sampai betul-betul kita disucikan, tidak melawan kebenaran, tidak menyangkal salib, melainkan menyangkal diri pikul salib,
bahkan sampai kepada percikan darah, untuk mencapai kesempurnaan, yaitu menjadi mempelai wanita Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.